aku tidak pernah mengenal engkau sekalian. Enyahlah engkau. Diusir sama Yesus. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan, justru itu sama Yesus diusir. Dan justru mereka dianggap sebagai orang-orang yang pembuat kejahatan. Lalu ada para pendeta yang bilang, oh ini adalah ayat yang bermakna bahwa menunjukkan bahwa akan ada orang-orang munafik. Kan sudah jelas tadi itu. Yang menyebut aku Tuhan, Tuhan tadi itu kan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Mana ada orang-orang munafik yang menyebut aku Tuhan? Tidak ada di sini. Di mana ada kata orang munafik di sini? Tidak ada. Firman Allah itu bisa berubah nggak? Tidak bisa. Tidak bisa, tegasnya tidak bisa. Di situ sudah jelas loh ya. Karena firman Allah ini sama sekali tidak boleh dirubah. Kalau ada yang merubah berarti manusia yang merubah. Semua agama baik, ya. Islam, Kristen, Buddha, Hindu baik. Pengajarannya itu baik. Tapi yang baik belum tentu benar. Belum tentu benar. Allah yang satu ini tidak mungkin menurunkan 5 kitab. Allah itu tidak mau disekutukan. Sebentar. Jangan satu tambah satu tambah satu tambah satu. Itu kan menghina kekuasaan Allah sendiri, Allah sendiri. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Alhamdulillahi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin sekalian, kami diundang ke sini alhamdulillah. Temanya agak romantis. Nabi Isa dalam perspektif Al-Quran dan Bible serta keyakinan umat Nasrani. Saya hari ini bersama Bapak Albert Theo Waworuntu. Beliau tadi malam baru kami syahadatkan dari Kristen, dan beliau adalah orang gereja, pemain musik di gereja di Kota Malang. Mana Pak Albert? Pak Albert angkat tangan. Oh ya, Pak Albert di belakang. Apa di belakang dulu Pak Albert? Nanti kalau saya panggil nanti Pak Albert bisa ke sini.
Nanti Pak Albert boleh memberikan di sini pesan-pesan dan kesan untuk kepada masyarakat tentang ketauhidan. Beliau itu belajar 3 tahun untuk memutuskan bagaimana beliau akhirnya pulang kepada Islam. Bible itu dibolak-balik, dibolak-balik. Akhirnya masuk Islam tadi malam. Alhamdulillah, sesuai tema, hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, berdasarkan perspektif Al-Quran. Mungkin kita akan buka Al-Quran dulu, karena temanya ini Al-Quran dulu yang dibahas, baru nanti kami buka Bible. Kami bawa Bible, ini ada Bible yang umum dipakai sekarang oleh saudara kita Kristen. Ini umum, Bible TB, di mana-mana orang pakai ini. Ini terbitan tahun 2019. Ini Bible Alkitab terbitan terbaru tahun 2023, maka disebut sebagai TB2, terjemahan baru edisi 2, edisi terbaru, terbit tahun 2023. Penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia, sama, isinya beda. Banyak yang sudah digonta-ganti, direvisi sana sini. Dan setiap editan setiap kali terbitan terbaru itu selalu ada warna-warna baru, selalu ada konten-konten yang terbaru, begitu. Kemudian ini adalah bukan Al-Quran, tapi namanya Alkitabul Muqaddas, yakni kitab suci, Bible juga, tetapi dalam bahasa Arab. Kami beli di Mesir, di kota Luxor, di tempat khusus untuk pusat Bible di sana, di Luxor. Ini adalah lebih dipercaya oleh saudara-saudara kami Kristen dari kalangan Arab, karena ini Bible-nya berbahasa Arab. Dan Yesus itu, ini perlu dicatat, Yesus itu orang Timur Tengah loh. Dan bahasanya itu bahasa Semitik, dia dekat dengan Arab. Dan ini lebih mendekati, menurut orang-orang Arab, lebih mendekati dengan bahasa Yesus Kristus alaihissalam. Di mobil belum saya bawa, itu ada Alkitab juga, Alkitab terbitan lama, tahun-tahun kuno ada di mobil. Tapi mungkin tidak saya bawa ke sini karena waktunya tidak cukup ya. Insya Allah kapan-kapan kami silaturahim lagi ke sini. Kenapa kami bawa Bible? Agar masyarakat semuanya ini tidak alergi dengan Bible, tidak takut dengan Bible. Biasanya para misionaris Kristen itu memurtadkan orang-orang Islam dengan cara bagi-bagi Bible. Bible itu dibagi-bagi gratis. Saran kami, terima dengan senang hati, terima dengan baik. Jangan dibakar, jangan dibuang, orangnya jangan dimarahi yang ngasih, karena harganya mahal. Jadi kalau ada orang bagi-bagi Bible, diterima dengan baik, dibaca tidak apa-apa karena isinya bagus. Semakin orang baca Bible, semakin orang masuk Islam. Karena apa? Saudara kami Kristen dan Katolik itu jarang baca Bible. Bible-nya itu dibeginikan. Kalau ke gereja diginikan, tidak dibaca. Kalaupun dibaca, itu atas petunjuk dari pendeta atau pastor, tapi ayatnya ayat-ayat pilihan. Begitu. Baik Bapak Ibu, siapa Yesus Kristus itu? Pandangan Al-Quran dan pandangan dari Bible. Al-Quran dan Bible mengatakan hal yang sama, linear. Sekali lagi, Al-Quran dan Bible menyampaikan tentang siapa Yesus Kristus alaihissalam itu sama, tidak bertolak belakang. Begini Bapak Ibu, di Alkitab setebal ini, Alkitab Bible setebal ini, tidak ada satupun
ayat yang Yesus menyampaikan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Kalau ada, berhadiah 1 triliun rupiah kalau ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau ada ayat yang bisa menemukan ayat bahwa Yesus sendiri mengatakan aku Yesus, ya, secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Berhadiah 1 triliun rupiah. Mana duitnya? Ya memang karena ayatnya tidak ada. Baik, Bapak Ibu, kita buka dulu, izin ya Ustadz, minta tolong dibantu dibuka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 116. Ketika kami menyampaikan itu berhadiah 1 triliun rupiah, yang lalu sampai Bapak Pendeta Esra Soru itu tersinggung, bilang begini, ya sudah, kalau memang nggak ada ayatnya, ya tidak apa-apa, tapi ada nggak ayat, kata Pak Pendeta Esra Soru, tolong tunjukkan ayat di mana yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Jadi Pak Pendeta Esra Soru marah dengan pernyataan saya yang seperti tadi itu. Jadi kalau memang nggak ada ayatnya di sini, tidak apa-apa, tapi tolong tunjukkan di mana ayat di Bible ini yang Yesus menyatakan tidak mau disebut sebagai Tuhan, katanya. Ada, Bapak Ibu. Dan tegas sekali Yesus di Bible ini tidak mau disebut sebagai Tuhan. Nanti saya tunjukkan. Kita tunjukkan Al-Quran dulu. Al-Ma'idah ayat 116. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia, Isa, menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Monggo. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi Al-Quran itu tegas. Allah itu bertanya kepada Yesus alaihissalam. Kata Allah, apakah engkau pernah mengatakan kepada umat manusia, a'anta qulta linnas, bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan yang patut disembah selain aku, kata Allah. Kata Nabi Isa, kata Nabi Yesus, jawabnya begini, tidak pernah ya Allah, tidak pernah. Sungguh Maha Suci engkau, tidak patut kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak hak. Dan tentu kalau aku misalnya pernah menyampaikan itu, tentu engkau sudah tahu ya Allah. Jadi jelas ya Al-Quran bahwa Nabi Isa, Yesus alaihissalam tidak pernah sekalipun menyampaikan bahwa ia adalah Tuhan, dan termasuk ibunya juga adalah Tuhan. Begitu juga dengan Bible. Yang tadi Pak Pendeta Esra Soru menyatakan di mana ayat yang Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan, ada ayatnya. Matius pasal 7 ayatnya 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang menyebut Yesus Tuhan itu warnanya merah loh itu. Pokoknya kalau di Bible warnanya merah, di online itu berarti yang menyampaikan adalah Yesus Kristus langsung. Ya, kalau warnanya hitam itu bukan Yesus, tapi kalau merah begini, ini Yesus. Kata Yesus, justru yang menyebut aku Tuhan itu yang mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang masuk surga? Yang menyembah Allah, itulah mereka yang masuk surga. Clear? Ayat ini maknanya jelas? Jelas. Mohon dibantu diklik yang itu Ustadz, tanda panah atas itu diklik. Sekarang yang 22 Ustadz. Pada hari terakhir banyak
orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, pada hari terakhir itu, pada hari menjelang hari kiamat, di Alkitab ini dikabarkan bahwa Yesus akan turun kembali ke bumi untuk bertemu dengan umat manusia. Jadi pada hari terakhir itu, pada hari akhir menjelang hari kiamat, Yesus berkata begini, nanti akan ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, gitu kan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, diklik yang klik tanda panah lagi Ustaz, yang 23 sekarang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus akan kembali turun di bumi, bertemu dengan umat manusia, dan termasuk bertemu dengan orang-orang Kristen dan Katolik, untuk berkata jujur, menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Dan Yesus berterus terang, aku akan berterus terang kepadamu bahwa ini, aku tidak pernah mengenal engkau sekalian, enyahlah engkau. Diusir sama Yesus, aku tidak suka sama engkau, dasar engkau pembuat kejahatan. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan, justru itu sama Yesus diusir, dan justru mereka dianggap sebagai orang-orang yang pembuat kejahatan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak masuk surga tadi itu. Clear? Ayat ini Bapak Ibu mau dibaca, kalau ada orang bilang kepada saya, oh itu ayatnya sepotong-potong yang dibaca, silakan. Kalau mau dibaca mulai dari ayat yang depan-depan, tidak apa-apa. Dibaca semuanya, tidak apa-apa. Dibaca semuanya, dari atas sampai ujung, belakang, bawah, tidak apa-apa dibaca. Konteksnya tetap sama, artinya tetap sama, maknanya jelas. Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan, dan yang menyebut Yesus Tuhan itu adalah pembuat kejahatan, dan mereka adalah golongan orang-orang yang tidak akan masuk surga. Lalu ada para pendeta yang bilang, oh ini adalah ayat yang bermakna bahwa menunjukkan bahwa akan ada orang-orang munafik. Pertanyaan saya tadi, di mana ada kata di situ munafik? Di dalam Bible tadi ayat kan sudah jelas tadi itu. Yang menyebut aku Tuhan, Tuhan tadi itu kan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Mana ada orang-orang munafik yang menyebut aku Tuhan? Tidak ada di sini. Di mana ada kata orang munafik di sini? Tidak ada. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya, lalu siapa ini Yesus ini? Al-Quran dan Bible ini sepakat, Yesus itu adalah seorang Muslim. Dia adalah hamba Allah yang saleh, dan dia adalah Nabi dan Rasul Allah, seorang manusia biasa. Kalau kita mau ingin tahu bagaimana Yesus itu Tuhan atau bukan, kan kadang orang Kristen begini, Yesus kan bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Yesus kan bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Yesus mukjizatnya banyak sekali. Tetapi itu kan dulu. Tapi mukjizat itu para nabi yang lain lebih hebat loh, banyak loh. Misal Nabi Ibrahim itu bisa 4 burung itu dicacah-cacah, kakinya dilempar ke sana, ke gunung sana, ke bukit sana, terus kemudian kepalanya kemana, ekornya kemana, dan lain sebagainya. Lalu sama Allah diperintahkan kumpulkan lagi, dikumpulkan lagi, tiba-tiba burung itu kembali menyatu, dan burung itu akhirnya kembali hidup dan terbang. Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu bahkan mukjizatnya jauh lebih bombastis daripada Yesus Kristus alaihissalam. Dia mampu membelah lautan dan lain sebagainya. Oh, Yesus itu kan dia lahir tanpa ayah. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu.
Jadi itu kan dulu Bapak Ibu, itu dulu. Kita tidak bisa meng-cross check apakah itu benar atau tidak. Apakah benar Yesus pernah bermukjizat seperti itu? Apakah benar Nabi Muhammad dulu pernah membelah rembulan? Itu kan dulu, kita tidak pernah tahu. Lalu bagaimana cara kita meng-cross check kebenaran? Dari ini Bapak Ibu. Karena ini adalah data manuskrip yang tersisa yang kita bisa meng-cross checknya, walaupun ini terus diganti-ganti. Kita cross check ini, siapa Yesus Kristus alaihissalam. Begini Bapak Ibu, Yesus itu adalah hamba Allah yang dia itu rajin sekali bersujud, beribadah kepada Allah. Dalilnya Matius pasalnya 26 ayatnya 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu Yesus maju sedikit. Ini tata cara ibadah Yesus. Ia maju sedikit, maju itu rukuk, lalu sujud dan berdoa. Kurang lebih doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Jadi Yesus kalau berdoa itu ketika bersujud. Bayangkan, di mana ada Tuhan yang berdoa dan bersujud, dan dia berarti punya Tuhan atau Tuhannya dirinya dia sendiri itu. Ada yang bilang, oh itu Yesus itu Tuhan. Lalu apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Lalu kalau dia bersujud, apakah dia bersujud kepada siapa? Apa bersujud kepada diri sendiri? Kan begitu, tidak masuk akal. John Shelby Spong ketik di Google Pak. Dia seorang uskup terkemuka dan dia murtad dari Kristen. Dia menyampaikan begini, tidaklah mungkin seseorang yang berakal sehat sementara dalam waktu yang sama dia beragama Kristen. Ini John Shelby Spong, mantan uskup terkemuka dunia, dan dia murtad dari Kristen. Begini Bapak Ibu, Yesus itu dia orang soleh. Dia sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekali lagi, dia sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mana dalilnya? Ada semuanya di Bible. Untuk mempersingkat waktu, saya tunjukkan satu saja dalil perwakilan. Yesus suka sholat subuh. Dalilnya Markus pasal 1 ayatnya 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kapan ini kira-kira Bapak Ibu? Subuh. Kalau malam tidak mungkin, karena jelas di situ pagi-pagi benar, tapi masih gelap. Berarti subuh. Ia bangun, ia itu Yesus yang diceritakan di sini. Ia bangun dari tidurnya dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Mana tempat sunyi? Tempat sunyi itu adalah tempat yang nyaman digunakan untuk beribadah, untuk sholat. Mana? Musolla. Dan berdoa di sana. Bayangkan, di mana ada Tuhan berdoa. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang baru. Bahasa yang baru terbit di tahun kesekian ya. Percampuran antara bahasa Melayu dan seterusnya. Salah satu bahasa paling kuno di dunia itu adalah bahasa Arab. Kita cek ke Bible bahasa Arab. Apa bunyinya kira-kira? Kita buka, isinya sama, Bible. Ini kitab Markus. Ini kitab Markus Bapak Ibu. Injilu Markus. Berarti Alkitab Bible tulisan Markus. Ini pasal 1. Kita cari ayat 35.
Wa fi subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdhi'i khalaiq wa kan yusalli hunak. Ya. Jadi apa tadi? Wa fi subhi, Di waktu subuh. bakiran jiddan. Betul. Pada waktu subuh, benar-benar harinya masih gelap. Qama wa kharaja, qama dia bangun, wa kharaja ila mawdhi'in khala'in. Betul. Nggih. Dia pergi, dia bangun dan dia pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa, Ustaz? Yusalli hunak. Liyusolli hunaka. Untuk sholat. Bahasa Arabnya doa itu apa? Kan di situ doa kan? Salat. Bahasa Arabnya doa ada yang tahu, Ustaz? Doaun, ad-doa. Kalau misalnya Yesus itu berdoa, di sini tulisannya adalah doa, ad-doa. Tapi di sini tulisannya liyusolliya, dia untuk sholat, beribadah sholat hunaka, di sana. Sholat sama doa itu sama-sama ibadah, tetapi tingkatan levelnya itu adalah lebih tinggi sholat. Oke, kalau orang Kristen tidak mau percaya yang Bible bahasa Arab, kita tetap pakai Bible yang bahasa Indonesia. Tulisannya adalah doa. Oke, kita pakai yang berdoa, tidak apa-apa. Tapi kita pakai akal sehat saja. Di mana ada Tuhan berdoa itu? Kalau dia tidak seorang hamba Allah yang soleh. Yesus sholat subuh. Bapak Ibu, Yesus itu rajin sholat malam. Rajin sekali sholat malam. Rajin, ya, hobinya itu sholat malam. Dalilnya ada di Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit. Dia naik ke atas bukit, ke tempat yang sunyi juga. Dia rajin kalau mau sholat itu dia mencari tempat yang sunyi, yang nyaman dia untuk berkhalwat, beriktikaf ya. Dia naik ke atas bukit untuk berdoa dan semalam-malaman, sepanjang malam dia berdoa kepada siapa ini? Kepada Allah. Dia punya Tuhan, Yesus ini. Tuhannya siapa namanya? Allah. Allah. Di mana ada Tuhan, lantas ia sepanjang malamnya dihabiskan waktu untuk berdoa kepada Allah. Kalau dia tidak seorang hamba Allah yang soleh. Kita cari apakah betul ayat ini. Kita cari di Bible bahasa Arab. Apa yang disampaikan oleh Bible bahasa Arab? Lukas ya. Kalau di sini tulisannya Luka. Injilu Luka pasalnya 6. Kita cari pasal 6. Angka 6, ayatnya 12. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabal li sholli wa qadha laila kullahu fi sholati lillahi. Stop, sudah Ustaz. Wa fi tilkal ayyami, sekali lagi Ustaz. Wa fi tilkal ayyami ya, kharaja ilal jabal li sholli. Ya. Jadi sama pada waktu itu, pada hari itu Yesus itu pergi, dia pergi keluar dan dia naik ke atas bukit liyusolli, untuk sholat. Kemudian wa qadha laila kullahu fi sholati lillah. Wa qadha laila semalaman kullahu fi sholati lillah. Fi sholati lillah. Bayangkan, Yesus menghabiskan malamnya katanya, sepanjang malam itu untuk sholat kepada Allah. Bible bahasa Arab ini, sholat bukan doa. Kalau mau pakai doa tidak apa-apa, tapi di mana akal sehat kita bermain? Di mana ada Tuhan berdoa sepanjang malam, berarti dia butuh sesuatu itu. Dia minta pertolongan kepada Allah. Itu Yesus. Di Alkitab ini diajarkan bagaimana tata cara beribadah yang sebenarnya, yang justru orang Kristen tidak akan berani para pendeta membacakan ayat ini di gereja. Orang Kristen juga tidak pernah menjalankan ajaran seperti ini. Justru yang menjalankan ajaran ini orang Islam.
Tata cara ibadah, tata cara sholat yang benar ini di Bible sudah dijelaskan, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak nabi dan rasul zaman dulu sudah ajarkan. Dalilnya ada di Nehemia pasal 8 ayat 5. Kalau di sini, jadi Bible sampai sekarang itu acak-acak penomornya. Kalau di sini 8 ayat 6, tapi kalau di online itu 8 ayat 5. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka di Alkitab, bagi siapa saja yang mau buka di Alkitab ini, di sini 8 ayat 6, kalau di situ 8 ayat 5. Jadi penomoran Alkitab itu sampai sekarang itu masih belum fix. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena itu ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Baik, Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra itu adalah Uzair, Bapak Ibu. Uzair itu seorang nabi. Kalau di Islam namanya Uzair. Seorang nabi dan rasul yang dihormati. Di Bible juga sama, dia seorang nabi yang dihormati. Ezra, saya misalnya sebagai Ezra, Bapak Ibu mohon izin saya berdiri. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi. Dia berdiri, umatnya duduk. Berarti Ezra ini bertindak sebagai apa, Bapak Ibu? Khotib, betul sekali. Khotib. Dia berdiri begini, dia menyampaikan khutbah, sedangkan umatnya duduk memperhatikan. Lanjut, Ustaz. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia membuka kitab itu, dia masih membuka kitab ini, mau selesai. Terus kemudian tiba-tiba orang bangkit berdiri. Itu namanya apa, Bapak Ibu? Jamaah. Qomat. Oh, qomat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Orang-orang berdiri. Yang Ezranya, Uzair ini masih membuka kitab, masih mau selesai gitu kan. Lanjut Ustaz, next, tanda panah. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka stop dulu Ustaz, izin stop dulu. Lalu Ezra, setelah Ezra tadi seluruh umat jemaat tadi itu qomat, Ezra menjadi imam ibadah itu. Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Apa bahasa Arab Allah yang Maha Besar itu, Bapak Ibu? Allahu Akbar. Kata Ezra begini, Allahu Akbar. Ezra menjadi imam dalam ibadah itu. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Lalu di belakang semua menyambut dengan seruan amin. Aminnya 2 kali karena jemaatnya itu mengejawantahkan bahwa jemaatnya banyak, ya. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan itu sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Kemudian Ustaz, kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, seluruh jamaah tadi bersama imam berlutut, rukuk dan bersujud. Detail sekali Bible ini. Bersujud dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan, di mana ada gereja yang praktek ibadahnya rukuk, sujud dengan muka sampai ke tanah, kemudian imamnya Allahu Akbar, belakangnya amin, tiap kali gerakan mengangkat tangan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, kemudian rukuk dan sujud dengan muka nempel sampai ke tanah, totalitas menghadap kepada Allah. Di bawah kolong langit yang luas ini, di atas hamparan bumi yang begitu besar ini, ada satu ajaran yang kalau sholatnya seperti ini. Ajaran mana itu? Islam. Yang kalau sholat itu Allahu Akbar, belakangnya amin, setiap kali gerakan mengangkat tangan. Kemudian mereka
berlutut, ruku, kemudian bersujud hingga muka sampai ke tanah. Di mana itu? Islam. Jadi Bapak Ibu, ini singkat saja Bapak Ibu, biar tidak terlalu panjang waktunya. Saya berikan satu kredo namanya, satu kredo, satu pertaruhan kehidupan. Jadi kalau kita pakai Al-Quran, orang Kristen tidak akan percaya. Kita menggunakan Bible. Jadi kalau misalnya Bible ini nanti di akhirat ternyata Allah menghukumi Bible ini sebagai sesuatu yang salah, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Tetapi suatu ketika nanti misalnya Bible ini di akhirat dihukumi oleh Allah, ternyata ini sebagai sebuah hal yang benar, maka orang Kristen masuk neraka tetap. Orang Islam tetap masuk surga. Mau Bible ini salah, mau Bible ini benar, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan ajaran perintah Bible ini yang orang Islam. Orang Kristen malah tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh ajaran Bible ini, yang disampaikan oleh syariat di Bible ini. Contoh satu saja Bapak Ibu. Di Bible ini Bapak Ibu diwajibkan agar berjilbab, berhijab. Wanita itu wajib berhijab. Hukumnya keras, jauh lebih keras daripada hukum di Al-Quran. Dalilnya 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak berkerudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kepada seluruh saudara-saudara kami Kristen dan Katolik, ayat ini siapa yang mengajarkan, yang mengamalkan? Orang-orang Islam. Cantik berkerudung begini. Coba mereka berkerudung seperti ini. Padahal di sini wajib loh. Tapi bahkan orang Kristen itu kalau ke gereja pakai rok mini, pakai tank top. Orang yang tidak mau menudungi kepalanya, tidak mau berhijab, maka wajib dibotakin, dicukur habis rambutnya. Itu hukuman buat orang-orang yang tidak mau berhijab, karena ini mahkota kehormatan untuk wanita. Namun jikalau wanita itu tidak mau dibotakin, tidak mau dicukur habis rambutnya, maka ia wajib menudungi kepalanya. Bayangkan coba. Ini jarang dibaca Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya kaum muslimin, kalau dapat bagi-bagi hadiah Bible gratis dari misionaris untuk memurtadkan Anda semuanya, sesungguhnya Anda sedang tidak dimurtadkan. Sesungguhnya Anda sedang diberikan pengajaran gratis untuk makin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bagi-bagi Bible, diapakan? Diterima. Jangan dibakar, jangan dibuang, jangan ditaruh di laci, ditutup di almari rapat, dikunci, tidak dibaca, tidak apa-apa. Misalnya ada anak yang bertanya, "Bu, iki oleh dibaca, Bu?" Loh, ojo. Tidak apa-apa Bapak Ibu, baca aja. Anaknya anak kecil TK SD itu mau baca Bible, tidak apa-apa. Aman ini Bapak Ibu. Sesungguhnya orang Kristen yang jarang membaca, bahkan ayat-ayat seperti ini tidak pernah dibacakan di gereja. Bahkan terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup dan diakhiri dengan pertanyaan terakhir. Yesus itu di sini tuh isinya syahadat terus.
Di sini itu Yesus selalu bersyahadat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas di sini. Markus pasalnya 12. Markus pasal 12.2:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ditanya oleh umat, wahai Yesus, hukum terutama itu apa Yesus? Hukum terutama itu, itu kan paling, utama itu tinggi. Terutama berarti hukum yang tinggi, undang-undang tertinggi itu bagaimana Yesus? Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael. Itu bahasanya Yesus, bahasa Ibrani. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu bahasa aslinya Bible, katanya seperti itu. Ini bahasa Hebrunya, mirip seperti bahasa Arab, karena satu rumpun, satu saudara. Dia bacanya dari kanan ke kiri, tidak kiri ke kanan. Dan bahasanya itu mirip bahasa Arab. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema, Isma, dengarkan. Yisrael, wahai orang-orang Israel. Adonai itu Tuhan. Elohenu, ilahuna, Tuhan Allah itu Tuhan kita, ilahuna. Adonai Echad, Allah itu Echad. Ada yang tahu? Satu. Yesus sedang mengatakan di sini, Qul huwallahu ahad. Kita jadi tahu sumber agama itu sebenarnya dari mana. Bahasanya juga mirip bahasa Arab. Kita jadi tahu sumber agama itu sebenarnya satu, dari Allah. Kemudian Yesus juga menyampaikan Yohanes pasal 17:23. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu bukan hidup untuk duniawi, tapi hidup untuk akhirat. Jadi tujuan akhirat itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata Yesus begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Jelas di sini Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Ini ada dua instrumen yang berbeda, dan yang diutus dengan yang mengutus itu berbeda. Presiden dengan utusan presiden beda tidak? Beda. Presiden bukan presiden misalnya mengutus Pas Pamres untuk menyampaikan surat kepada menteri, ya, para menteri. Pas Pamres ini presiden bukan? Bukan. Dia hanyalah utusan presiden untuk menyampaikan risalah, surat yang akan disampaikan untuk kementerian-kementerian. Demikian, saya panggil Pak Albert untuk maju ke depan. Pak Albert, baik, Pak Albert ini tadi malam bersyahadat. Beliau memutuskan untuk bersyahadat itu butuh waktu 3 tahun. Dan beliau adalah pemusik gereja, full timer di gereja. Jadi kerjaannya ya di gereja ya full timer. Tapi beliau tinggalkan itu semuanya di ujung beliau usianya sudah paling dewasa, 67 tahun sekarang. Memutuskan dalam kondisi yang sudah nyaman, ya, di gereja sudah nyaman dan sebagainya, tetapi memutuskan untuk bersyahadat. Apa yang melatar belakangi Pak Albert mau dibantu disampaikan kepada para hadirin untuk menguatkan iman, terutama pesan-pesan untuk saudara kami Kristen dan Katolik yang memang sudah punya niat benih-benih ingin bersyahadat tapi takut, itu supaya menjadi motivasi. Silakan Pak Albert. Saya baru masuk Islam 3 hari, tapi bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, saya
mencari kebenaran ini tidak semudah membalik tangan. Karena apa? Seperti orang Islam dari kecil sudah didogma ya, dengan ajarannya, dengan sholatnya. Begitupun di Kristen itu juga dulu begitu, sekolah minggu. Gini. Nah, tapi di Alkitab itu mengajarkan bahwa renungkanlah Taurat siang dan malam. Begitupun juga di Quran, bacalah. Jadi sama-sama saya baca gitu. Oke, ini saya sebagai orang Islam sekarang ya sedikit memberi masukan sedikit. Kita Indonesia ini mayoritas umat Islam, oke. Nah itu pertanyaannya, perintah Nabi Muhammad, bacalah. Berapa jumlah umat Islam Indonesia yang suka membaca? Punya kerinduan membaca Quran. Begitupun mereka juga, saya dulu kerinduan membaca. Nah, di sini saya singkat saja ya. Memang nggak semudah balik tangan. Karena kan bukan mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan saya masuk selamat atau enggak. Kalau hanya mempertaruhkan dunia itu seberapa? Saya kehabisan harta, saya kehabisan pekerjaan itu enggak seberapa. Itu bisa dicari kan. Nah, ini yang penekanan itu, saya mau tanya sama Bapak Ibu, firman Allah itu bisa berubah enggak? Tidak bisa. Tidak bisa, tegasnya kan tidak bisa. Nah ini kita dulu saya nggak jujur karena takut dipermalukan orang gereja. Padahal sebenarnya sudah kelihatan di depan ini warna merah, tapi saya bilang hitam. Nah di situ sudah jelas loh ya. Karena firman Allah ini sama sekali tidak boleh dirubah. Kalau ada yang merubah berarti manusia yang merubah. Jelas sekali Bapak lebih tahu ayatnya mengenai di kitab Imamat Berbatubah yang mengatakan jangan makanan haram, ada 19 macam ya. Termasuk Imamat pasal 19 ayat 7 sampai 8. Ya, itu sudah jelas di makanan tidak boleh makanan yang haram. Bukan hanya babi tapi babi hutan juga nggak boleh. Ikan itu yang tidak bersisik tidak boleh. Ini hewan yang tidak berkuku belang nggak boleh. Jadi lebih banyak sebenarnya. Tapi intinya kan jangan makan yang haram. Itu pakem ini. Karena firman Allah itu tidak bisa berubah. Langit dan bumi pun tidak bisa berubah. Nah, masuk yang baru. Jadi dari Taurat ke Perjanjian Lama itu tetap yang disembah oleh nabi-nabi mulai Adam, Ibrahim, Abraham, Musa, Daud, Salomo, semuanya Yesaya, Yeremia, Yeskiel, yang disembah itu hanya singkatnya tiada Tuhan selain Allah. Tidak lagi. Seperti jelaskan tadi itu. Nah, ini terjadi perubahan ini masuk ke Injil. Itu nyata. Pasti manusia yang merubah, firman Allah dirubah. Belilah makanan di pasar tuh apa aja kamu beli. Itu kan sudah merubah apa yang haram. Dihalalkan. Dulu saya masih anggap biasa. Nah, Isa, Yesus itu sebenarnya persamaannya kedudukan dia di Quran itu sama di Bible, sama. Dia mengatakan di hari kiamat aku tidak tahu kapan terjadi, malaikat pun tidak tahu terjadi, hanya Allah yang tahu. Jadi kan sebenarnya sudah ada pengakuan, cuman dari pihak-pihak tertentu ini menuhankan Isa. Dari siapa? Cerita-cerita dari Hindu. Hindu itu juga punya seorang dewa, itu dia dalam keadaan perawan ya. Dia punya anak ini, dia sebagai penebus dosa, dia juga disalib. Itu kalau mau lebih mendalam lagi. Nah, ya hal yang paling sangat penting di dalam
keimanan ini ialah jangan sampai salah menyembah. Saya dulu istri saya orang Islam. Orang Islam. Saya menikah beda agama. Zaman di bawah 2000 bisa ya beda agama ya, Pak. Sekarang nggak bisa. Di situ saya tuh merasa apa ya? Saya tidur jam 3 tapi nggak tidur pun. Kok istri saya tuh ya sholat subuh dulu. Saya pikir loh orang Kristen jam 3 tidur, tapi orang Islam jam 3 udah sholat. Itu luar biasa. Istri saya tuh nggak pernah bilang ayo ke masjid, enggak. Ayo belajar. Tapi dari tingkah lakunya itu loh saya itu jadi tertarik. Tapi bukan pada saya itu langsung saya mau. Saya cuma nilai. Jadi dia orang yang saleh, sekeluarganya saleh dan tingkah lakunya bisa jadi panutan. Kita punya ilmu, kita bagikan, tapi tingkah laku kita nggak bisa jadikan panutan, cuma. Nah, setelah itu saya meninggal, ini barusan anak saya juga meninggal. Anak saya itu saya nggak paksa, kamu mau ikut siapa itu nggak. Saya. Anaknya beliau pendeta. Pendeta muda. Dan dia baru meninggal. Tapi kan nomor 1 tadi yang dikatakan Yesus, kasihlah Tuhan nomor 1 terutama, bukan kasihlah sesama nomor 2. Anak itu cuma sesama nomor 2, karena anak atau siapa itu tidak bisa menyelamatkan kita. Nanti kita terlalu sama anak itu terlalu mendewakan. Intinya saya menyerah total kepada apa yang dikatakan Isa alaihissalam. Kalau kamu mau hidup yang kekal, surga, sembahlah Tuhan. Satu aja. Jadi ibaratnya kalau salah nyembah itu begini Bapak Ibu. Ini TV, antennya itu salah arah kan kabur TV-nya. Itu dibenahi. Nah, saya tuh nggak ada tanya sama Pak Ustadz, pendeta, ini mana sih betul? Semua agama baik, ya, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, baik. Pengajarannya itu baik. Tapi yang baik belum tentu benar. Belum tentu benar. Allah yang satu ini tidak mungkin menurunkan 5 kitab. Nah, karu-karuan nanti. Allah yang satu harus menurunkan 1 kitab. Nah, 4 ini perlu dipelajari. Dari mana asal-usulnya? Masuk agama seberang lainnya kan nggak mau, maka saya pilih Tuhan. Karena ada berhala. 2 berhala, 3, 4 berhala. Oh, yang satu ini yang malah yang lebih berat. Jadi kan Allah itu tidak mau disekutukan. Sunggang disanggil, sunggang. Jangan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Itu kan menghina kekuasaan Allah sendiri. Nah ini saya kok bisa ketemu Pak ini juga di luar nalar. Ada seseorang saya ketemu, dia menyampaikan, Pak kalau zaman ini ada nomornya. Nggak sengaja. Karena pada saat itu saya juga tanya, saya ingin tahu minggu ini mana yang benar. Karena 3 tahun loh, jawaban itu belum ada loh, baru ini. Ibaratkan orang ngetok pintu, doa. Ngetok pelan tuh belum tentu dibuka, orangnya tidur. Tapi semakin ketoknya besar, apa orangnya nggak bangun, itu jawaban doa. Kebanyakan orang doa terus wah sudah tidak dijawab, sudah diuji. Kayak seorang ibu sedang mencuci pakaian anaknya di kamar. Anaknya tuh nangis, tapi nangisnya pelan. Ya ibunya bilang tunggu sebentar, toh ini masih digosok. Tapi kalau lama-lama anaknya nangisnya keras, biar belum selesai dia sudah ditinggalkan, anaknya disusoni. Itu jawaban doa. Jadi tidak semudah itu doa itu cepat dijawab. Lambat atau cepat, tapi pasti.
Saya sudah melangkah ke depan, nggak mau saya lereng belakang, menjelek-jelekan agama saya, tidak mau. Jadi arahnya sudah ke depan, yang lalu biarlah lalu, yang baru sudah depan. Nah, ini pokoknya sekilas saya punya kesaksian. Mungkin jadi berkat ya, jadi berkat. Jadi untuk mempertahankan iman. Karena setahu saya kalau dulu saya itu juga nginjil masuk keluar desa dulu. Tapi kalau kekuatan Islam sekalipun dipengaruhi dengan ini ya. Kalau kekuatan Islam itu tetap la ilaha illallah, mental sana. Gitu. Tetap mereka itu tidak bisa terus. Nah itu pun saya juga minta ampun semua. Kalau saya salah dulu, saya minta ampun. Karena maklum dari kecil sudah dididik orang tua dulu itu ini harus manut. Kata pendeta ini harus manut. Tapi belum tentu yang dikatakan itu sesuai dengan perkataan Allah. Jadi saya sekarang itu hidup sendiri, tunggal. Semua sudah nggak ada, anak nggak ada. Hidup sendiri bersama Allah. Jadi saya percaya kemana saya berjalan, saya melangkah, itu Allah selalu menjaga saya. Amin, amin, amin. Gitu. Ini maka saya tuh juga belum waktunya untuk berani berdakwah, ya bersaksi. Sedikit memberi bumbu lah ya. Ibaratkan kalau anak sekolah, dia kalau mau naik kelas dia harus belajar. Masa kalah sama orang saya dulu itu rajin. Mengingat di situ perkataan satu yang dikatakan ikra, bacalah, belajar biar sedikit. Satu hari dapat 2 ayat, 1 bulan 60. Itu sudah berharga di mata Allah. Nah setelah kita melakukan itu, kita lakukan belajar. Nah kalau kita belum bisa, minta merubah hati saya ini, rubah hati saya. Karena tanpa Allah itu yang menciptakan kita, dia bertanggung jawab. Ada kerusakan apa-apa dalam diri kita minta diperbaiki. Saya dulu juga gitu. Ini sekarang pun saya gitu. Kalau saya berani ngomong ini, berani ngomong soal firman Allah, saya juga harus berusaha untuk bisa melakukan. Tapi setelah seakannya masih belum, saya minta rubah hati saya, rubah. Ya saya kembali lagi ke awal tadi. Jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia ini 90 ya. Pertanyaannya, ini kritik membangun. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia yang suka membaca? Berapa jumlah umat Islam yang suka sholat? Berapa jumlah umat Islam yang suka bersedekah? Karena sholat ini setahu saya itu yang agama, yang rumah. Lainnya runtuh tidak apa-apa kok, ini runtuh. Itu ketaatan. Jadi sebenarnya yang diminta Allah itu satu kerinduan, suka baca, suka sholat. Kalau ada rezeki, bersedekah. Bukan banyak sedikit. Gitu. Ya ini sentilan. Mudah-mudahan jadi berkat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja apa-apa. Baik, hadirin. Sebelum kita akhiri ada 3 pertanyaan saja. Tidak apa-apa. Nanti saya bawa oleh-oleh. 1 orang penanya akan dapat hadiah buku, tapi bukunya random ya. Judulnya macam-macam. Misal ini buku judulnya 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Terus kemudian ini mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran. Ini komik berwarna.
isinya bagus, yakni berwarna. Ini kisah nyata seorang mu'alaf setelah dia masuk Islam. Dia sama keluarganya didatangkan pendeta-pendeta. Pendetanya banyak didatangkan untuk berdebat supaya kembali lagi ke Kristen. Tapi pendeta-pendetanya itu akhirnya pulang, tidak bisa jawab. Justru diserang balik oleh mu'alaf tadi itu, dan pendetanya kalah. Akhirnya sang pendeta itu menyerah. Ini juga komik, sekeluarga itu akhirnya masuk Islam. Ini juga, ini buku Indeks Kesalahan Alkitab. Baik Bapak Ibu yang bertanya silakan. Boleh, Ustadz yang milih silakan. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.